Bab 566 Festival Bulan. 1000 manik-manik surga. Dengan harga itu jelas merupakan harta termurah yang dijual di tahap lelang final malam ini. Tetapi harga yang begitu rendah dipandang sebagai pemborosan dalam perspektif banyak orang. Jadi, secara alami tidak akan ada siapapun yang berperang melawan Chu Feng untuk anak magma. Sama seperti itu, harta yang tak ternilai, di mata Chu Feng, dengan mudah dibeli ke tangannya dengan harga 1000 manik-manik surga. Tetapi di mata orang luar, Chu Feng tampak lebih seperti orang idiot. Beberapa bahkan merasa dia sakit mental, namun tidak ada yang tahu emosi bersemangat Chu Feng saat ini. Terima kasih, tetua. Setelah penutupan lelang, Chu Feng, dengan 1000 manik-manik surga, mendapatkan putra magma, keanehan yang datang dari bawah tanah. Melihat boneka bayi merah menyala yang mengalir dengan kekuatan luar biasa di tangannya, hati Chu Feng benar-benar sangat gembira. Setelah memegangnya di tangannya, dia semakin percaya bahwa putra magma akan membantu pertumbuhannya, dan sama sekali tidak ada masalah dalam membuat terobosan. Setelah semua, saat itu di makam kekaisaran, banyak kekuatan surga sudah terkumpul di tubuhnya. Jujur saja, mereka benar. Anak magma adalah objek yang tidak menguntungkan. Apakah kamu benar-benar akan mengumpulkannya? Melihat penampilan yang begitu gembira dari Chu Feng, tetua pelelangan, seolah-olah dia menemukan kebaikan, mengingatkan Chu Feng. Jangan khawatir, tetua. Tentu saja aku tahu tentang anak magma, jadi aku tentu tidak membelinya untuk koleksi. Jika kamu harus bertanya apa yang aku rencanakan untuk dilakukan dengan ini, itu dapat dipahami saat aku bersiap untuk menghancurkannya. Chu Feng tersenyum berkata, kamu seorang spiritualis dunia? Mendengar kata-kata itu, sedikit keheranan melintas di mata tua itu, dan sedikit kejutan tidak bisa membantu berada dalam tatapan dia menatap Chu Feng dengan kekuatan yang dimiliki oleh anak magma sangat mengerikan. Kecuali itu adalah raja bela diri, tidak ada yang bisa benar-benar menghancurkannya. Satu-satunya metode untuk menghancurkannya adalah spiritualis dunia untuk membangun formasi penyegelan dan menyegel anak magma. Mereka menyebutnya menghancurkan, tetapi dalam kenyataannya, itu hanya penyegelan. Jadi, itulah sebabnya tetua merasa bahwa Chu Feng adalah spiritualis dunia. Jika tidak, kultivasinya tidak memungkinkannya untuk memiliki metode untuk menghancurkan anak magma. Dan menjadi spiritualis dunia, dimanapun, adalah pekerjaan yang sangat baik. Dengan penanaman yang identik, mereka akan selalu berada pada level yang lebih tinggi dari yang lain, dan membuat orang lain memperlakukan mereka dengan rasa hormat ekstra. Aku memang seorang spiritualis dunia. Chu Feng tersenyum, tetapi karena Suru dan yang lainnya sedang menunggunya. Dan terlebih lagi masih banyak orang yang menunggu untuk menukar barang-barang mereka, Chu Feng hanya mengucapkan beberapa kata sopan santun kepada sesepuh itu. Sebelum berbalik dan pergi. Aku terus merasakan sesuatu tentang bocah kecil ini. Dilihat dari usianya, ia harus takut ketika melihat putra magma, namun ia sangat bersemangat. Apakah dia benar-benar tahu tentang anak magma ini? Menatap Chu Feng yang kembali, sesepuh pelelang bergumam pada dirinya sendiri. Apakah ada yang membelinya? Tapi tak lama setelah Chu Feng pergi, suara lelaki tua yang serak tiba-tiba terdengar di belakang sesepuh itu. Memalingkan kepalanya untuk melihat, kulit tua sesepuh yang dilelang awalnya berubah tegang. Dia dengan cepat membungkuk, dan dengan hormat berkata, aku memberi hormat kepada Lord Taku. Orang yang saat ini muncul di depannya adalah seorang lelaki tua. Meskipun wajahnya penuh keriput, kepalanya penuh dengan rambut hitam. Dia mengenakan pakaian instruktur Akademi Forseas, tapi dia sangat berantakan. Yang paling penting, dia memegang tongkat. Dia hanya punya satu kaki. Kami memberi hormat kepada Lord Taku. Pada saat itu, semua orang di lokasi itu di Akademi Forseas, tidak peduli apakah itu tetua, atau murid, atau instruktur. Semuanya memberi hormat dengan hormat, takut muncul di wajah mereka. Karena orang itu jelas salah satu karakter terkuat di Akademi Forseas. Dia adalah pemimpin dari 10 instruktur ilahi,
instruktur ilahi terkuat yang dapat dengan mudah mengalahkan 9 lainnya dengan satu tangan, Taku. Aku bertanya padamu, sudahkah kamu menjualnya? Ekspresi instruktur Taku dingin. Bekas luka di sudut matanya membuatnya tampak lebih menakutkan. Melihat itu, tetua lelang itu ketakutan tanpa akhir. Hatinya gelisah, jadi dia berani tidak ragu lagi, dan dengan cepat melaporkan, "Tuanku, itu sudah terjual." Oh, mendengar kata-kata itu, ekspresi dingin Taku berubah samar. Lalu dia bertanya, apakah benar ada seseorang yang membeli putraku Magma dengan 1000 manik-manik surga? Ya tuanku. Siapa yang membelinya? Itu dia. Seorang pria muda bernama Chu Feng. Tetua yang dilelang dengan tergesa-gesa membuka tagihan dan catatan lelang, lalu memberikan yang itu kepada Taku. Dia bukan murid Akademi Forseas, juga tidak terdaftar untuk masuk Akademi Forseas. Mata Taku berbinar ketika melihat informasi Chu Feng. Iya nih, pemuda itu berbeda dari yang lain. Dia entah bagaimana terasa agak istimewa, kata tetua lelang. Haha, menarik. Chu Feng ini agak menarik. Pada saat itu, apa yang tidak diharapkan oleh siapapun adalah bahwa Taku yang biasanya dingin bertepi senyum di wajahnya, lalu melambaikan lengan bajunya dan pergi. Baru setelah dia pergi orang-orang di tempat itu menghela napas lega, seolah-olah mereka melepaskan beban berat. Posisi Taku terlalu tinggi. Kekuatannya juga sangat menakutkan, dan dia adalah kelainan di Akademi Forseas. Selain kepala dan beberapa tetua manajer, tidak ada satu orang pun yang tidak takut padanya. Chu Feng dan yang lainnya tidak tahu tentang adegan di lelang. Melalui kekuatan arai teleportasi, mereka tiba di tanah Yuhe. Tempat Yuhe pasti terhitung kecil jika dibandingkan dengan murid-murid lain dari Akademi Forseas, tetapi dengan pandangan sekilas, masih ada gunung kecil dan danau kecil. Pemandangannya cukup bagus, terutama deretan struktur. Mereka semua sebenarnya milik Yuhe sendiri, dan dari itu, dapat dilihat bahwa perlakuan yang diterima para murid Akademi Forseas benar-benar sangat baik. Untuk menyambut Chu Feng dan yang lainnya, Yuhe bahkan secara khusus menyiapkan jamuan mewah. Di bawah langit malam, mereka minum anggur dan bercakap-cakap. Bulan hari ini sangat bulat, sangat besar, dan sangat indah. Sumei biasanya tidak menyentuh anggur, tetapi hari ini, dia ingin minum anggur. Dia, yang tidak tahan terhadap alkohol, memerah seperti apel merah. Suara bicaranya sangat centil, sangat memikat. Little Mei, kamu tidak bisa menangani anggur, jadi jangan minum terlalu banyak. Jika kamu minum terlalu banyak, kamu akan merasa sangat tidak enak. Surou mendesak. Kakak, kaulah yang mengatakan itu? Bukankah kamu juga minum anggur? Apakah kamu lebih toleran daripada aku? Sejak aku masih muda, ini adalah pertama kalinya aku melihat kamu minum anggur. Mulut Su Mei berbau seperti alkohol saat dia terkikik dan berkata. Surou diminta diam oleh Su Mei, dan tidak tahu bagaimana menjawab. Kalian berdua, kurang minum. Aku biasanya tidak melihat kalian minum anggur. Jadi ada apa dengan kalian berdua hari ini? Chu Feng tersenyum dan memberi nasihat di samping. Tapi setelah Chu Feng berbicara, apa yang dia dapatkan adalah 2 tatapan tajam oleh 2 saudara perempuan. Itu membuat Chu Feng benar-benar bingung dan sedikit malu. Tidak ada yang salah dengan minum anggur karena hari ini adalah festival bulan tahunan. Ini adalah hari yang sangat langka. Melihat sedikit malu Chu Feng, Yuhe buru-buru berbicara untuk meredakan ketegangan. Bab 567 Tidur bersama denganmu. Festival bulan? Festival apa itu? Su Mei mengerjapkan mata besarnya yang kabur dan bertanya, tertarik. Apakah kamu menemukan bahwa bulan malam ini sangat besar, terutama bulat, dan sangat cerah? Yuhe ringan tersenyum, sebagai gantinya menjawab pertanyaan. Iya, bulan malam ini sangat indah. Aku belum pernah melihat bulan yang begitu indah. Su Mei mengerutkan bibir kecilnya, mengangguk setuju. Bulan biasanya tidak secantik ini. Setiap tahun, itu terjadi hanya sekali, dan pada fenomena ini, ada banyak jenis penjelasan. Namun,
Di wilayah Laut Timur, yang paling tersebar luas adalah legenda, kata Yuhe. Legenda? Legenda apa? Senior Yuhe, cepat katakan padaku. Su Mei bertanya dengan rasa ingin tahu. Legenda mengatakan di zaman kuno, hanya matahari yang ada dan tidak ada bulan. Juga tidak ada bintang yang memenuhi langit. Jadi, pada siang hari, matahari menyinari langit dengan cerah. Tetapi ketika malam tiba, gelap gulita. Ke titik di mana seseorang tidak dapat melihat jari-jari mereka jika mereka mengulurkan tangan mereka. Petik 2. Di zaman kuno, ada sepasang kekasih. Keduanya adalah pembudidaya. Mereka adalah teman dari usia muda, dan tidak ada yang tidak mereka bicarakan. Mereka memiliki hubungan yang sangat kuat. Petik 2. Laki-laki itu bahkan memiliki bakat luar biasa, dan jenius berkultivasi yang sangat langka. Di dunia kultivasi, ia terus membuat terobosan dan melambung dengan kuat. Petik 2. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan sehubungan dengan bakat biasa perempuan, jadi dia perlahan-lahan ditinggalkan, sangat jauh, oleh laki-laki. Namun, perasaan mereka tidak pudar karena jarak kultivasi mereka. Sebaliknya, mereka menjadi lebih kuat, dan membuat orang-orang di sebelah mereka sangat kagum. Petik 2. Namun, dengan aliran waktu, keduanya semakin tua. Meskipun, dengan obat khusus, perempuan itu selalu bisa menjaga penampilan mudanya yang cantik, batas hidupnya perlahan-lahan mendekat. Petik 2. Laki-laki itu sadar akan hal itu, dan mulai dengan gila-gilaan memikirkan metode untuk menyelamatkan perempuan. Dia tidak peduli kulitnya, tapi tentu saja, dia tidak bisa kehilangannya. Petik 2. Akhirnya, dia memikirkan suatu cara. Itu untuk membuat dirinya lebih kuat, begitu kuat sehingga dia bisa memperpanjang hidup perempuan. Petik 2. Dan dengan kerja kerasnya, dia akhirnya melangkah ke dunia yang sangat luar biasa. Dia hanya kekurangan satu langkah sebelum dia memasuki dunia yang belum pernah dimasuki sebelumnya. Itu adalah dunia yang akan mengejutkan dunia. Agar berhasil mengambil satu langkah itu, dia dengan susah payah mengolahnya dalam isolasi. Petik 2. Ketika dia keluar dari pengasingannya, dunia bergetar. Dia mendapatkan kekuatan untuk menguasai dunia, dan sudah tak terkalahkan. Semuanya ada dalam genggamannya. Petik 2. Tetapi apa yang tidak pernah terpikirkan olehnya adalah bahwa kultivasinya yang tertutup satu pintu berlangsung selama beberapa ratus tahun. Kekasihnya sudah tidak ada lagi, hanya tulang-tulang putih yang menakutkan. Petik 2. Pria itu kehilangan semangat. Dia meraih kekuatan untuk menguasai seluruh dunia, menjadi dewa di mata semua yang hidup, tetapi dia tidak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan orang yang paling dia cintai. Petik 2. Dia menangis sepanjang hari. Ketika malam tiba dan dia melihat dunia yang gelap gulita, barulah dia memikirkan beberapa kata yang dikatakan kekasihnya kepadanya sebelumnya. Petik 2. Dia berkata, dia tidak menyukai malam itu karena jika tidak ada api, dia tidak bisa melihat wajahnya. Dia berkata, betapa hebatnya jika malam itu juga memiliki matahari. Dia kemudian bisa, kapan saja, melihat kulitnya. Petik 2. Pria itu terlalu mencintainya. Dia sangat mencintainya sehingga tanpa dia kehilangan arti penting dalam hidup. Meskipun dia memiliki jumlah tahun yang tak terhitung yang tersisa dalam hidupnya dan menerima pemujaan dunia, semua itu lebih rendah daripada perusahaan wanita. Petik 2. Karena dia sudah kehilangan pikiran untuk bertahan hidup, karena dia sudah memutuskan untuk menemani kematian wanita itu, dia memilih untuk menyelesaikan keinginannya sebelum kematiannya. Dan pada saat yang sama, membuat semua kekasih selesai. Dia memutuskan untuk membawa cahaya ke dalam malam. Petik 2. Jadi, dia membakar tubuhnya sendiri sebagai harga pengorbanan, dia mengumpulkan banyak keanehan alami, dan dia meletakkan formasi yang menutupi seluruh langit. Itu kental di atas 9 surga, dan akhirnya, dia menciptakan sebuah objek. Objek itu akan muncul pada malam hari untuk menerangi dunia. Petik 2. Apalagi, ketika pria itu membentuk benda seperti itu, dia menamainya dengan napas terakhir. Moon,
nama kekasihnya. Petik 2. Karena Moon ada cahaya di malam hari. Jadi, untuk mengenang bulan, orang-orang menamai hari di mana bulan dilahirkan sebagai festival bulan, dan hari ini adalah hari itu. Petik 2. Meskipun itu hanya legenda, itu tersebar luas dan telah diturunkan dari generasi ke generasi. Selanjutnya, makna khusus diberikan pada bulan. Itu untuk menghargai yang dekat denganmu. Yuhe meriwayatkan dengan rinci. Haha, omong kosong. Apa itu bulan? Hanya ada satu di dunia ini, dan tidak peduli seberapa kuat seorang pembudidaya, mereka tidak bisa sekuat itu untuk membuat tubuh mereka menjadi bulan. Itu hanya legenda. Bagaimana mungkin itu benar? Pada saat itu, Jiang Wuxiang tertawa keras, merasa itu adalah sampah. Betul. Bagaimana bulan bisa diciptakan oleh manusia? Itu terlalu tidak masuk akal. Ayo datang, minum, minum, minum. Zhang Tianyi juga berbicara dengan jijik. Hargai orang-orang yang dekat denganmu, ya. Namun, legenda seperti lelucon di mata laki-laki membangkitkan pemikiran khusus dari perempuan. Su Rou dan Su Mei tidak bisa membantu melemparkan pandangan mereka penuh cinta kepada Chu Feng yang sedang minum dengan Jiang Wuxiang dan Zhang Tianyi. Tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Setelah jamuan makan, Chu Feng dengan tidak sabar kembali ke kamarnya sendiri dan mengeluarkan putra magma, yang ingin memperbaikinya. Bagaimanapun, dia saat ini memiliki tanggung jawab yang berat, jadi semakin awal dia meningkatkan kekuatannya, semakin baik. Dong dong dong, dong dong dong. Tapi sama seperti Chu Feng bersiap untuk mengambil anak magma, pintunya mengetuk. Melalui kekuatan roh, Chu Feng tahu bahwa orang yang datang adalah Su Mei. Mei kecil, kami baru saja berpisah dan kamu sudah merindukanku? Chu Feng membuka pintu dan mendapati bahwa memang, Su Mei berdiri di luar. Jadi, dia tidak bisa membantu menggodanya. Iya, aku merindukanmu. Namun, yang mengejutkan bagi Chu Feng, Su Mei yang biasanya terpengaruh oleh godaannya tidak hanya tidak terpengaruh sedikitpun, dia malah melompat dan menerkam ke pelukan Chu Feng. Itu bahkan bukan apa-apa. Setelah Su Mei memasuki ruangan, dia menutup pintu dan sebenarnya, sambil memeluk Chu Feng, mendorong Chu Feng lebih jauh ke dalam ruangan dan mendorongnya ke tempat tidur. Mei kecil, kamu, saat menghadapi Su Mei yang bertindak sama sekali berbeda dari biasanya, Chu Feng agak bingung dengan apa yang harus dilakukan. Meskipun Su Mei sering ceria, bersemangat, dan cukup akrab dengan Chu Feng, dia bertindak dengan tepat. Misalnya, hal antara lelaki dan perempuan, atau tidur di ranjang yang sama. Itu adalah perilaku terlarang, namun hari ini, dia tampaknya melakukan tindakan tabu. Malam ini, aku ingin tidur bersama denganmu. Su Mei perlahan merangkak ke tubuh Chu Feng, dan sekali lagi, menempatkan wajahnya yang cantik kecil ke wajah Chu Feng. Dan dengan suara yang manis dan hangat dan halus, berbicara kepada Chu Feng. Teguk. Pada saat itu, Chu Feng dengan sengit menelan ludah karena Su Mei di depan matanya terlalu mempesona. Di bawah bulu matanya, sepasang mata besar seukuran kenari memancarkan kekaburan. Di wajahnya yang cantik, lapisan kemerahan meresap. Itu cukup menyihir. Terutama saat Chu Feng mengalihkan pandangannya ke bawah dan mengamati dadanya, dia benar-benar melihat seputih salju. Benda-benda bulat yang awalnya tegas tetapi lembut, ketika ditekan ke dadanya, sudah menjadi berbentuk bulat telur, tetapi menatap dari tengah. Dia masih bisa melihat jurang berbentuk V ukuran itu tidak bisa diremehkan, dan orang tidak bisa melihat dasarnya. Bab 568 di bawah The Round Moon. Pada saat itu, Chu Feng tidak bisa membantu menghirup udara dingin. Dia berkata secara tersembunyi di dalam hatinya, Mei kecil telah tumbuh. Dia sudah mengesankan sebelumnya, dan sekarang, dia bahkan lebih besar. Dia hanya sebanding dengan kakak perempuannya. Petik 2. Chu Feng adalah seorang pria, dan dalam situasi seperti itu, dia secara alami bereaksi. Di bawah perutnya, pilar ke surga muncul, dan itu cukup mengesankan. Pada awalnya, Chu Feng bahkan merasa sedikit malu. Bagaimanapun, Su Mei ditekan pada tubuhnya,
jadi dia jelas bisa merasakan perubahannya. Tapi yang tidak dia duga adalah bahwa Su Mei benar-benar tampak seperti orang lain. Dia jelas merasakannya, tetapi dia tidak menghindarinya. Tidak hanya dia membiarkan Chu Feng menatap dirinya sendiri, bahkan ada sedikit rona merah di wajahnya. Dia membuka bibir merah mudanya dan pindah untuk mencium Chu Feng. Mei kecil, apa yang kamu lakukan? Namun, secara tidak sadar Chu Feng menghindari ciuman harum Su Mei karena dia berjanji pada Su Rou bahwa dia tidak akan melakukan hal antara seorang pria dan wanita dengan Su Mei sebelum menikah. Namun tepat di depan matanya, perilaku Su Mei jelas tidak baik. Jika itu terus berlanjut, dia akan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Pada saat itu, dia akan melakukan pelanggaran. Dia tidak ingin melakukan hal yang dia janjikan tidak akan dilakukan. Tidak ada. Aku hanya menyukaimu. Aku sangat, sangat menyukaimu. Aku ingin memberikan segalanya untuk kamu, dan hanya untuk kamu. Saat Su Mei berbicara, dia tiba-tiba berdiri, dan di depan Chu Feng, melepas rok panjang merah mudanya. Pada saat itu, Chu Feng secara naluriah tersentak, matanya melebar, dan hampir menembakkan 2 pilar darah dari hidungnya. Karena, pada saat itu juga, apa yang muncul di depannya adalah tubuh yang sempurna. Kulit putih dan halus, bagian depan dan belakang yang menonjol, dan di samping wajah manis Su Mei yang unik, dan ekspresi matanya yang buram karena alkohol. Itu sama sekali tak tertahankan oleh siapapun. Chu Feng, aku tidak hanya menyukaimu, aku mencintaimu. Aku bersedia melakukan apa saja untuk kamu, dan aku bersedia memberi kamu segalanya. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta aku lakukan. Aku tidak bisa kehilanganmu. Aku milikmu, dan hanya milikmu. Aku bisa memberi kamu apa saja. Petik 2. Tiba-tiba, Su Mei melompat ke pelukannya lagi, menyebabkan Chu Feng tanpa sadar memeluknya. Tetapi ketika dia menyentuh Su Mei lagi, perasaan yang dia dapatkan dari tangannya benar-benar berbeda. Tanpa pemisahan pakaian, telapak tangan Chu Feng benar-benar menyentuh kulit Su Mei. Perasaan kehalusan, kehangatan, dan juga elastisitas, hanyalah seperti nyala api. Itu membuat api di hati Chu Feng terbakar abis, dan itu memenuhi seluruh tubuhnya. Chu Feng berputar, dan menekan tubuhnya ke Su Mei. Dia melebarkan mulutnya, dan mulai mengisap tubuh Su Mei dengan marah, seolah ingin memasukkan semua Su Mei ke dalam mulutnya. Pada saat yang sama, tangannya tanpa terkendali berkeliling kemana-mana. Pada tubuh sempurna Su Mei, dia menggosok dan mencakar, bertindak sangat liar. Ketika Chu Feng begitu kasar, Su Mei tidak tahu apakah itu sakit atau tidak, jadi dia tanpa sadar mengerang. Tapi suara lembut Su Mei seperti menambahkan minyak ke api, membuat Chu Feng semakin liar. Dia dengan sangat barbar menanggalkan pakaiannya, dan bersiap untuk bercinta dengan kecantikan di bawahnya. Chu Feng, apa yang kamu lakukan? Tetapi tepat pada saat itu, suara keras terdengar tiba-tiba di belakang Chu Feng. Itu membuat Su Mei dan Chu Feng terkejut. Melihat ke arah asal suara, warna kulit mereka tidak bisa membantu mengubah lebih jauh. Itu karena saat ini, Su Rou muncul di dalam rumah. Dia berdiri 10 meter dari tempat tidur, menatap Chu Feng dan Su Mei dengan ekspresi terkejut dan ngeri. Pada saat itu, seolah-olah Chu Feng dan Su Mei melakukan beberapa hal keji saat mereka buru-buru, panik, mengenakan pakaian masing-masing, dan selama periode waktu itu. Su Rou berdiri di depan tempat tidur dengan ekspresi yang sama. Chu Feng, apakah kamu ingat apa yang kamu janjikan sebelumnya? Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Setelah menunggu Su Mei mengenakan rok panjangnya, Su Rou menginterogasi dengan nada yang sangat ketat. Kakak, ini bukan salah Chu Feng, aku. Tapi sebelum membiarkan Chu Feng berbicara, Su Mei bergegas menjelaskan. Mei kecil, pergi. Kembali ke kamarmu. Aku punya sesuatu yang ingin aku bicarakan dengan Chu Feng sendirian. Tetapi sebelum membiarkan Su Mei selesai berbicara, Su Rou mengisyaratkannya untuk pergi. Melirik kakak perempuannya, lalu menatap Chu Feng, Su Mei menggertakkan giginya, mengerutkan bibirnya,
tetapi akhirnya pergi dengan ekspresi memalukan. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Aku tahu bahwa Little Mei pergi mencari kamu. Aku kakak perempuannya. Bagaimana aku bisa tidak memahaminya? Petik 2. Dia mencintai kamu. Sangat mencintaimu. Dia ingin memberitahu kamu betapa dia mencintai kamu. Jadi dia ingin memberikan segalanya untuk kamu sebelum kamu pergi. Petik 2. Chu Feng, aku tahu perasaanmu tulus untukku dan Mei kecil, tapi tolong mengerti. Aku masih berharap kalian berdua bisa menunggu sampai setelah pernikahan sebelum melakukan hal semacam ini. Petik 2. Lagi pula, memiliki sesuatu yang dinanti-nantikan saat kamu kembali lebih baik daripada tidak punya apa-apa. Chu Feng awalnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi Su Rou memiliki penampilan yang tahu segalanya. Selain itu, saat dia berbicara, dia berjalan ke Chu Feng, dan melakukan sesuatu yang membuat Chu Feng tertegun. Dia benar-benar perlahan melonggarkan roknya di depan Chu Feng, dan menghapusnya. Pada saat itu, Su Rou benar-benar memamerkan tubuhnya yang dewasa dan berkembang dengan baik, panas dan adil, di depan Chu Feng, dan bahkan melompat ke pelukan Chu Feng. Rou kecil, kamu. Chu Feng sedikit panik. Dia mengerti kata-kata Su Rou, tetapi tidak mengerti mengapa Su Rou tiba-tiba melakukan semua itu karena dalam perspektifnya, meskipun Su Rou sudah dimiliki olehnya. Dia masih agak menentang melakukan hal antara seorang pria dan seorang wanita. Chu Feng, Little Mei mencintaimu, tapi aku juga mencintaimu. Mei kecil bisa memberikan apa saja padamu, dan aku juga bisa memberikan apa saja padamu. Petik 2. Chu Feng, tolong maafkan aku. Maafkan keras kepala aku. Aku hanya punya satu saudara perempuan, Mei kecil, jadi aku harap kamu bisa mencintainya lebih dari kamu mencintaiku. Petik 2. Tunggu sebentar lagi. Mei kecil cepat atau lambat milikmu. Kami saudara perempuan adalah milikmu. Tetapi sebelum itu, dia tidak bisa melakukannya dengan kamu, jadi biarkan aku menggantikannya. Petik 2. Nada lembut Su Rou terus melekat di sebelah telinga Chu Feng, dan tangannya yang ramping merobek pakaian yang dikenakan Chu Feng sekarang, dan mulai menelusuri sepanjang tubuh Chu Feng yang panas. Dalam situasi itu, tidak ada manusia yang bisa terus bertahan. Selain itu, Chu Feng adalah pria asli yang tidak sabar. Jadi, benda yang ia kontrol meledak lagi. Mengabaikan semua, dia menekan Su Rou di bawahnya. Namun, kali ini, Chu Feng belajar pelajarannya. Sebelum melakukan perbuatan itu, ia meletakkan formasi roh yang kuat, menyegel seluruh rumah, mencegah siapapun mengganggu waktu baiknya. Di bawah bulan bundar yang cerah, di ruangan yang dipenuhi dengan cinta, satu tubuh jantan dan satu tubuh lembut saling berjalin, menciptakan pemandangan indah yang patut ditiru. Bab 569 Jalan Kematian. Keesokan paginya, ketika Chu Feng bangkit kembali, dia menemukan bahwa Su Rou tidak ada lagi, tetapi di samping tempat tidur, dia meninggalkan beberapa aroma tubuh. Membiarkannya tahu bahwa Su Rou memang menemaninya selama satu malam. Ketika dia berjalan keluar dari ruangan dan melihat Su Rou dan Su Mei lagi, dia menemukan para saudari saling berpegangan tangan, dan tersenyum sambil mengobrol. Penampilan tenang mereka membuatnya tampak seolah-olah tidak ada yang terjadi semalam sama sekali. Itu membuat sepotong kekhawatiran dalam hati Chu Feng menghilang seperti sepotong asap. Dia sekali lagi merasakan betapa kuatnya perasaan kedua saudari itu tentang satu sama lain, seolah-olah tidak ada yang dapat membuat konflik muncul di antara mereka. Bagaimana itu? Apakah kamu tidur nyenyak tadi malam? Setelah Su Mei melihat Chu Feng, dengan tangan kecilnya di belakang, dia berjalan mendekati Chu Feng dan bertanya dengan sia-sia di sebelah telinganya. Kamu gadis kecil. Ada rasa bersalah di hatinya, jadi dia agak malu. Dia tidak bisa menghindari mengarahkan pandangannya ke arah Su Rou di dekatnya, tetapi mendapati dia hanya melengkungkan bibir merahnya dan tersenyum dengan indah. Lalu memalingkan kepalanya dan tidak lagi memperhatikan Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng benar-benar tidak bisa melakukan apapun. Dia bahkan berpikir bahwa Su Rou memberitahu Su Mei apa yang mereka lakukan semalam,
atau entah bagaimana Su Mei mengetahui tentang apa yang dia dan Su Rou lakukan. Tetapi ketika bibir merah Su Mei bergetar dan pesan mental diproyeksikan ke telinganya, Chu Feng langsung terdiam. Lain kali, cari tempat rahasia, dan aku akan memberikan diriku kepadamu kalau begitu. Tapi hati-hati, kita tidak bisa ditemukan oleh saudara perempuan aku atau dia pasti tidak akan memaafkan aku. Petik 2. Sama seperti itu, pada hari istimewa festival bulan, meskipun Chu Feng tidak dapat lengkap dengan Su Mei, ia berbagi tempat tidur dengan Su Rou sekali lagi. Meskipun proses yang terjadi itu membuat Chu Feng sedikit tersesat, dia sekali lagi mengalami betapa saudari-saudari itu mencintainya. Alasan mengapa mereka bertindak seperti itu adalah karena mereka enggan berpisah dengannya. Setelah semua, mulai hari ini, Chu Feng akan meninggalkan Akademi Forseas dan melangkah ke perjalanan yang tidak pasti. Hari ini juga merupakan hari terakhir ujian murid Akademi Forseas. Para murid yang lulus ujian sebelumnya sudah memiliki instruktur masing-masing dan saat ini memasuki Akademi Forseas. Di antara orang-orang itu, yang paling difokuskan adalah, tentu saja, Su Rou dan Su Mei. Instruktur mereka adalah instruktur ilahi, mereka benar-benar menimbulkan kecemburuan. Tapi selain Su Rou dan Su Mei, ada juga banyak orang yang dikagumi, termasuk Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang. Mereka sudah mendapatkan kualifikasi untuk memasuki Akademi Forseas, dan juga memperoleh kesempatan untuk menjadi murid instruktur ilahi. Kesempatan itu saat ini ditangkap di tangan mereka sendiri. Apakah mereka dapat dengan sukses menjadi murid dari instruktur ilahi, dan sejak saat itu semakin naik posisinya, tergantung pada kemampuan mereka sendiri. Mereka yang berjuang untuk menjadi murid instruktur ilahi semuanya dari generasi muda. Kekuatan mereka tidak lemah, dan mereka semua jenius. Namun, di mata Chu Feng, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Melihat orang-orang di generasi muda, orang-orang dengan kekuatan tertinggi hanya di tingkat ke-6 dari alam surga, dan jika Chu Feng menggunakan kekuatan petirnya, budidayanya juga akan memasuki tingkat ke-6 dari alam surga. Di tingkat yang sama, siapa yang bisa mengalahkan Chu Feng? Setidaknya, sampai sekarang, hanya Ziling yang bisa. Pada kenyataannya, tidak hanya Chu Feng, bahkan Jiang Wuxiang dan Zhang Tianyi tidak memiliki banyak tekanan. Mereka tidak hanya menghancurkan semua penghalang dalam ujian, mereka bahkan mengalahkan semua lawan mereka, dan pada akhirnya, menjadi murid dari instruktur ilahi. Murid jenius yang akan dipandang oleh banyak orang. Dalam prosesnya, mereka, dengan penanaman tingkat ketiga dari alam surga, dengan keras memukuli Sentu Jiang dan Sentu Hai, yang keduanya berada di tingkat keempat dari alam surga. Dua pertempuran itu adalah satu dari sedikit, dari banyak pertempuran, yang membuat orang berseru kagum. Chu Feng juga merasa bahagia untuk Su Rou, Su Mei, Zhang Tianyi, dan Jiang Wuxiang ketika mereka ditatap oleh tatapan kekaguman dan pujian yang tak terhitung jumlahnya ketika mereka menjadi murid dari instruktur ilahi masing-masing dan juga menjadi murid yang paling baik dan memiliki paling potensial di Akademi Forseas. Setidaknya itu berarti bahwa mereka tidak hanya jenius di benua 9 provinsi. Bahkan di wilayah Laut Timur, mereka juga bisa berdiri sendiri. Setelah Jiang Wuxiang dan Zhang Tianyi berhasil menjadi murid instruktur ilahi, Chu Feng memutuskan untuk pergi pada hari yang sama karena pada hari ini, mereka yang tidak dapat memasuki Akademi Forseas harus pergi. Tetapi ketika pergi, Chu Feng tidak membiarkan mereka mengirimnya pergi karena dia tidak ingin pergi dengan nada sedih. Dia ingin menjaga hati yang ceria sebelum melangkah ke perjalanan berikutnya. Dan saat dia tiba di depan arai teleportasi, Chu Feng mengenali dua sosok yang dikenalnya. Itu Sentu Jiang dan Sentu Hai. Saat ini, dianugerahkan oleh Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang, hidung mereka berwarna biru dan wajah mereka bengkak. Ketika mereka berjalan di tengah kerumunan orang, banyak bisikan muncul. Itu sangat memalukan. Melihat bibir mereka bergerak sedikit namun tidak ada suara dibuat, Chu Feng tahu bahwa mereka mengirim pesan mental. Jadi, Chu Feng menyebarkan kekuatan rohnya,
dan dengan kekuatannya yang besar, menangkap suara mereka, dan dengan itu, mendengarkan percakapan mental mereka. Sialan, kami benar-benar dikalahkan oleh dua orang di tingkat ketiga dari alam surga. Kali ini, kami benar-benar kehilangan banyak wajah. Petik 2. Mendesah. Jika kakak Sentu Lang ada di sini, dia pasti bisa dengan ganas memberikan 2 pelajaran. Petik 2. Tentu saja, jika dia ada di sini, dari murid-murid baru tahun ini, dia pasti akan menjadi orang yang paling terkenal. Kapan giliran mereka sendiri yang menjadi sorotan? Petik 2. Tapi, mengapa dia masih belum tiba? Bukankah kita katakan dia akan memasuki Akademi Forseas juga? Apa yang dia lakukan? Petik 2. Siapa tahu, tapi aku yakin Big Brother Sentu Lang pasti punya rencana sendiri. Petik 2. Sentu Jiang dan Sentu Hai, memang, mengeluh tentang segalanya karena kekalahan mereka dalam pertempuran. Selain itu, dari kata-kata mereka, Chu Feng juga mengkonfirmasi bahwa mereka memang berada dalam kelompok yang sama dengan Sentu Jiang. Oh, siapa ini? Sentu Jiang dan Sentu Hai kan? Apa yang terjadi? Aku tidak melihat kamu hanya sehari, namun kepala kamu telah menjadi kepala babi. Petik 2. Ah, aku tahu, kamu pasti telah mengambil beberapa pukulan dari pertarungan hari ini kan? Dari siapa itu? Itu bukan dari Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang kan? Petik 2. Ini benar-benar memalukan kalian. Tadi malam, kamu bahkan meletakkan berita di luar sana, dan berkata kamu akan memukuli Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang. Bagaimana bisa hari ini, ketika kamu benar-benar pergi berperang, kamu dikalahkan dalam kondisi ini? Jadi kamu hanya tahu bagaimana untuk menyombongkan diri dan tidak ada yang lain? Setelah menguping pembicaraan mental mereka, Chu Feng sengaja berjalan ke arah mereka dan mengejek dengan keras, seolah berharap seluruh dunia bisa mendengarnya. Kamu, keduanya sudah perut penuh amarah. Jadi ketika mereka diolok-olok oleh Chu Feng, wajah mereka segera menjadi pucat, dan sangat marah sehingga urat nadi mereka keluar. Tapi mereka berdua tidak banyak bicara, dan berbalik dengan mendengus dingin karena mereka memang dikalahkan. Itu adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Jika mereka terus membela diri atau melemparkan penghinaan, mereka tidak akan mendapat apa-apa selain cemoohan. Jadi, mereka hanya bisa bertahan. Ah, jangan pergi, ayo ngobrol sebentar lagi. Apa? Kamu tidak dapat mengambil beberapa kata lagi? Apakah kamu tidak tahu apa artinya, saran bijak yang bertentangan dengan telinga? Petik 2. Sampah. Jika aku adalah kalian berdua, aku akan membenamkan diri ke dalam lubang di dinding. PF. Beberapa anjing dinasti Sentu. Jadi itu adalah tempat yang khusus untuk mengumpulkan sampah. Meskipun mereka berdua sudah berbalik, Chu Feng tidak membiarkan mereka pergi dengan mudah. Penghinaannya sangat keras, dan hanya setelah mereka berdua menghilang dari garis pandangnya, Chu Feng tersenyum ringan, seolah-olah beberapa rencana jahat berhasil. Segera setelah itu, dengan mengandalkan teleportation array, Chu Feng meninggalkan Akademi Forseas. Namun, dia mengetahui bahwa dua orang diam-diam mengikutinya. Adapun siapa mereka berdua, Chu Feng tahu bahkan dengan mata tertutup. Mereka pasti Sentu Jiang dan Sentu Hai. Mereka berdua sudah tidak senang pada Chu Feng, dan baru saja, dia mengejek mereka sedemikian rupa juga. Bagaimana mereka bisa benar-benar menanggung itu? Kali ini, dengan mengikutinya, mereka secara alami bertujuan untuk memberi Chu Feng pelajaran. Sedikit yang mereka tahu bahwa penghinaan sebelumnya hanyalah skema yang dibuat oleh Chu Feng. Mereka bahkan berpikir bahwa mereka bisa dengan keras memukul Chu Feng, tetapi tidak mengetahui fakta bahwa mereka sudah dibawa ke jalan kematian. Bab 570 Pertemuan Saudara. Dalam Akademi Forseas, pertempuran sewenang-wenang dilarang, dan terlebih lagi, pembunuhan sewenang-wenang dilarang. Jadi, jika Sentu Jiang dan Sentu Hai ingin merawat Chu Feng, mereka harus mengikutinya sampai dia meninggalkan wilayah Akademi Forseas sebelum mereka bisa melakukan apapun padanya. Tapi Chu Feng tidak mudah ditangani seperti yang mereka pikirkan. Setelah dia meninggalkan tanah Akademi Forseas, Chu Feng menggunakan keterampilan bela diri tubuh,
naga bepergian melalui 9 surga, untuk gerakan yang lebih cepat. Meskipun kecepatan Dragon Traveling Through Nine Heavens tidak sebanding dengan teknik Dashing Azure Dragon, itu masih sangat cepat. Itu memaksa Sentu Jiang dan Sentu Hai untuk menggunakan semua yang mereka miliki, namun mereka masih tidak bisa mengejar Chu Feng. Meskipun mereka berdua tidak bisa menyusul, mereka juga tidak ditinggalkan olehnya. Mereka maju ke depan dengan tingkat kecepatan yang sama. Pada awalnya, mereka berdua bahkan berpikir bahwa Chu Feng menemukan mereka. Tetapi, mereka menemukan dalam waktu tidak tepat apakah dia cemas, dan terlebih lagi. Dia bahkan bernyanyi ketika dia bepergian. Bagaimana sikap waktu senggang itu bahkan dekat dengan persiapan untuk kedatangan musuh? Jadi, dua bersaudara, Sentu Jiang dan Sentu Hai, memutuskan bahwa Chu Feng belum menemukan mereka. Tapi metode gerakan Chu Feng terlalu menyimpang. Bukan hanya kecepatannya yang cepat, ketika dia bergerak, dia bahkan tidak tidur atau istirahat, tidak makan atau minum, dan ketika dia bergerak, dia melanjutkan tanpa henti selama beberapa hari. Tapi secara alami, Sentu Jiang dan Sentu Hai, yang membenci Chu Feng dan yang lainnya sampai ke tulang, dan hanya bisa melampiaskan kemarahan mereka dengan membunuh Chu Feng. Tidak mau menyerah begitu saja. Jadi, mereka terus mengikutinya. Hanya setelah memasuki dasar kedai mewah itu mereka menemukan bahwa jejak Chu Feng menghilang. Sialan, kemana perginya bocah itu? Kenapa dia tiba-tiba menghilang? Sentu Jiang berdiri di atas kedai mewah dan melihat ke bawah, namun bahkan tidak bisa melihat bayangan Chu Feng. Dia tidak bisa menahan panik karena semakin banyak, dia merasa bahwa mereka mungkin dipermainkan oleh Chu Feng. Ini cukup familiar. Surga. Tempat ini, bukankah ini tempat kedai tempat kami beristirahat ketika kami pertama kali datang ke wilayah Laut Timur? Setelah Sentu Hai secara terperinci mengamati hal-hal di bawah ini, ia tiba-tiba menjadi terkejut. Itu benar. Pada saat itu, masih ada orang yang beredar di tempat ini, dan itu bahkan sangat makmur. Mengapa itu dihancurkan ke negara ini? Pasti ada sesuatu yang terjadi di sini. Mendengar kata-kata Sentu Hai, Sentu Jiang menemukan juga bahwa memang, itu adalah kedai yang telah mereka istirahati sebelumnya. Gulu-guli-gulu. Tetapi ketika mereka bingung, dari pusat kedai minuman, suara-suara aneh terdengar. Beberapa suara datang dari sana, mari kita cepat memeriksanya. Mendengar suara-suara itu, ekspresi Sentu Jiang dan Sentu Hai berubah. Mereka bahkan berpikir bahwa mereka telah menemukan Chu Feng, dengan cepat terbang ke arah suara. Ini, apa ini? Tetapi ketika keduanya terbang dan melihat objek dari mana suara itu berasal, mereka buru-buru menutupi mulut dan hidung mereka, hampir muntah. Karena, di bawah mereka, ada lubang kotoran yang berputar. Saat ini, gelembung terus terbentuk dari tinja, dan suara gulu-gulu juga berasal darinya. Pada saat yang sama, bau busuk meresap ke tanah itu. Booming. Tapi tiba-tiba, di dalam lubang kotoran, ledakan meledak. Pada saat yang sama, seperti gunung berapi meletus, tinja melonjak ke langit. Sialan. Melihat benda berwarna kuning melesat ke arah mereka, wajah Sentu Jiang dan Sentu Hai menjadi hijau. Mereka dengan cepat menggunakan keterampilan bela diri tubuh mereka yang terkuat dan menghindar ke samping. Hanya dengan melakukan itu mereka terhindar dari ternodai oleh kotoran. Haha, akhirnya aku bisa keluar. Tetapi ketika mereka berdua merayakan keberhasilan mereka menghindari bencana seperti itu, sebuah suara yang gembira tiba-tiba terdengar di langit penuh dengan kotoran. Melihat ke arah asal suara itu, Sentu Jiang dan Sentu Hai segera tercengang. Dan bahkan menggosok mata mereka dengan cepat karena mereka tidak berani mempercayai adegan yang terjadi di depan mata mereka. Karena, pada saat itu juga, mereka mengenali orang yang berdiri di udara dan tertawa gila. Dia adalah jenius nomor 1 dari dinasti Sentu, Sentu Lang. Kakak Sentu Lang, ini benar-benar kamu? Dengan emosi yang tak terbayangkan, Sentu Jiang dan Sentu Hai berteriak pada saat yang sama. Jiang kecil, Hai kecil, apa yang kalian berdua lakukan di sini? Melihat Sentu Jiang dan Sentu Hai, ekspresi Sentu Lang berubah, merasa sangat terkejut.
Kakak, itu sesuatu yang harus kami tanyakan padamu. Mengapa kamu tidak berpartisipasi dalam ujian Akademi Forseas? Dan mengapa kamu ada di sana? Sentu Jiang menunjuk ke lubang kotoran di bawahnya, menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Ah, ini cerita yang panjang, tapi sial, aku benar-benar menemukan nasib buruk. Mendengar Sentu Jiang bertanya tentang itu, Sentu Lang tidak menyembunyikan apapun dan secara kasar menguraikan apa yang terjadi padanya. Jadi sesuatu seperti itu terjadi. Dan setelah mengetahui bahwa Sentu Lang disegel ke dalam lubang kotoran oleh seseorang yang bahkan lebih muda darinya, Sentu Jiang dan Sentu Hai keduanya tercengang, merasa agak tidak percaya. Bagaimanapun, mereka memahami kekuatan Sentu Lang. Dia adalah jenius nomor 1 dalam beberapa ratus tahun sejarah dinasti Sentu. Sebutan itu sama sekali tidak diperoleh secara keliru. Dan mereka bahkan merasa bahwa jika Sentu Lang berpartisipasi dalam ujian Akademi Forseas, dia akan menjadi orang paling terkenal di sana. Mungkin dia bahkan akan menjadi orang terkuat dalam ujian. Namun saat ini, kekuatan seseorang sebenarnya berada di atas Sentu Lang sementara orang itu lebih muda darinya. Bagaimana mungkin mereka tidak heran? Betul, Jiang kecil, Hai kecil. Saat ini, ujian Akademi Forseas seharusnya sudah selesai kan? Mengapa kamu tidak menunggu di dalam akademi, dan telah datang ke tempat ini? Sentu Lang penasaran. Jangan sebutkan itu. Kami awalnya datang ke sini mengejar seorang bocah. Tetapi siapa yang mengira setelah tiba di tempat ini, ia menghilang. Sentu Jiang berkata dengan wajah penuh amarah. Semakin dia memikirkan dirinya dan Sentu Hai, semakin mereka merasa bahwa mereka mungkin telah ditipu. Jiang kecil, apa yang sebenarnya terjadi? Cepat beritahu aku. Melihat kemarahan mereka, Sentu Lang tahu bahwa kedua saudara lelakinya mungkin telah dianiaya. Sentu Jiang dan Sentu Hai juga tidak menyembunyikan apapun. Mereka secara kasar menceritakan peristiwa yang terjadi pada Sentu Lang. Ini benar-benar tidak masuk akal. Sebenarnya ada seseorang yang berani menggertak saudara-saudaraku seperti itu? Memang, setelah mengetahuinya, Sentu Lang mengertakkan gigi dengan amarah yang meluap, kemudian menepuk dadanya dan menjamin, Jiang kecil, Hai kecil, jangan khawatir. Dari apa yang kamu katakan, dia seharusnya tidak lari terlalu jauh. Saat ini, aku akan membantu kalian mencari dia. Dengan kekuatan aku, dia bahkan tidak boleh berpikir untuk melarikan diri dari telapak tangan aku. Petik 2. Itu keren, kakak. Jika itu kamu, belum lagi dia, bahkan beberapa di Akademi Forseas tidak akan berakhir dengan baik. Pada saat itu, Sentu Jiang dan Sentu Hai bertindak seolah-olah mereka telah menemukan tulang punggung mereka. Wajah mereka penuh dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Tidak perlu mencariku, aku di sini. Tetapi tepat pada saat itu, sebuah suara yang keras dan jelas tiba-tiba meledak di udara. Segera setelah raungan naga yang mengesankan tiba-tiba beresonansi juga. Pada saat itu, mereka melihat angin bertiup di mana-mana di langit. Awan bergeser di sekitar, dan naga besar berwarna biru, dengan kekuatan yang kuat, muncul di langit. Dan di kepala naga biru besar itu, berdiri seseorang. Orang itu tidak lain adalah Chu Feng. Chu Feng, kamu benar-benar berani muncul di depan kami. Kakak, ini dia. Dia adalah orang yang mempermalukan kami berdua di depan umum. Hari ini, kamu harus mengulurkan tangan kepada kami untuk memberi anak nakal ini pelajaran yang baik. Ketika mereka melihat Chu Feng, Sentu Jiang dan Sentu Hai sangat gembira. Tetapi ketika mereka melemparkan pandangan mereka pada Sentu Lang, menunggu serangannya untuk menyiksa Chu Feng untuk sementara waktu, wajah mereka tidak bisa membantu berubah. Dan dengan nada yang sangat gugup, mereka berteriak bersamaan, kakak, kamu, ada apa denganmu?